Hari ini saudara, saya akan sharing. Ini penting banget dan saya percaya ini menjadi kunci, satu-satunya kunci untuk orang Kristen bertumbuh, gitu ya. Ini adalah kunci. Jadi buat saudara yang mungkin saudara hari ini datang dan saudara merasa struggle, ya saudara merasa dalam hatinya berat hati, kok saya kayak nggak bertumbuh, kok kayaknya saya nyangkut di satu level rohani tertentu. Ini adalah firman yang saudara bisa praktekkan. Atau saudara merasa saudara setia sama Tuhan, tapi saudara pengen lagi, lebih lagi. So hari ini juga firman itu buat saudara. Jadi firman ini buat semua. Mau saudara yang masih single ataupun yang sudah berkeluarga, firman ini buat kita semua saudara. Amin. Ya. Hari ini saudara, saya akan share firman Tuhan. Ini suatu firman yang sebenarnya cukup sulit. Kalau saudara punya, dan saudara, saya yakin kita semua kalau saudara merenungkan firman Tuhan dan merenungkan apa yang terjadi di Alkitab, ini akan menjadi pertanyaan yang sulit sekali buat dijawab, gitu ya. Tapi hari ini saya nggak akan share tentang yang bagian yang sulit itu, ya. Saya mau share tentang Allah Tritunggal, saudara. Tapi saya nggak akan share tentang Allah Tritunggal itu gimana. Saya nggak akan sibuk ke sana. Ya, saya percaya di firman Tuhan, ya, di firman Tuhan itu adalah kebenaran-kebenaran yang terlihat jelas dan itu dikonfirmasi satu sama lainnya. Dan penting sekali buat kita untuk bisa tahu apa yang Allah sesungguhnya ingin sampaikan sama kita. Ya, jadi saudara, ya, termasuk ketika kita bicara tentang Allah Tritunggal, ya, Allah Tritunggal itu saudara, Allah Tritunggal itu adalah sebuah konsep, ya, yang diajukan sama bapak-bapak rohani di zaman-zaman sebelumnya karena melihat tentang pekerjaan Allah yang ada di Alkitab. Jadi saudara, kalau saudara cek di Alkitab, kata Tritunggal itu nggak akan tertulis jelas. Tapi kenyataannya di Alkitab tuh disebutkan, gitu ya. Kita tahu saudara bahwa Allah kita itu adalah Allah dengan 3 pribadi, ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, hari ini saudara, saya rindu untuk membagikan, gitu ya, siapa tuh Allah Bapa, siapa tuh Yesus, dan siapa tuh Roh Kudus, dan apa signifikansinya dalam hidup kita. Supaya apa? Sewaktu kita berdoa, kita tuh tahu cara berdoa yang benar. Ini jadi guideline-nya kita, ini jadi pegangannya kita. Tentang siapa kita di antara 3 ini, itu penting sekali, ya. Jadi saudara, mari kita mulai, ya, di Kejadian 1 ayat 26. Ini adalah salah satu ayat yang mengkonfirmasi bahwa Allah kita tuh satu, tapi dia punya 3 pribadi. Oke? Ya, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Ya. Jadi saudara, ini di firman Tuhan di Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, ya, berfirmanlah Allah. Jadi Allah bicara. Oke, jadi ada satu pribadi bicara nih, ya. Di sini konteksnya, baiklah kita. Jadi di sini katanya, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Jadi di ayat ini Allah tuh bicara, saya akan ciptakan manusia, tapi rupa dan gambarnya itu seperti kita. Jadi kalau kita bicara di sini, kata kita itu artinya jamak, saudara. Ini bukan untuk satu, gitu ya. Berarti ada 3 pribadi, ya, tadi itu, ya, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saudara, kalau kita melihat di Kejadian 1 ayat 26, ya, di sini Allah berfirman. Jadi saudara, sambil saya khotbah, sampai saya bagikan kebenaran ini, saudara bayangin panggung ini adalah surga, gitu ya saudara, ya. Gitu. Jadi di surga ini nih, dia ngobrol nih. Ada Allah dengan 3 pribadi, dia ngobrol. Baiklah kita ciptakan orang serupa dan segambar dengan kita. Gitu. Saudara bisa bayangin ini, kalau kita, ya, kalau kita bayangin ini seperti kita lagi bicara sama diri kita. Nanti siang kayaknya saya mau beli nasi bakar di bawah, atau saya mau beli jajanan es di bawah. Kita seperti ngomong sama diri kita sendiri, gitu ya. Nah, ini saudara yang terjadi. Oke. Nah, lalu berikutnya Ulangan 6 ayat 4, ya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya. Jadi saudara, dalam bahasa Ibraninya, saudara, dalam bahasa aslinya, sewaktu Alkitab ditulis, kata Esa itu artinya, bahasa asli itu bunyinya Echad. E-C-H-A-D, Echad.
Ya, ekad itu artinya apa, saudara? Ekad itu bisa diartikan seperti tiga tapi diikat jadi satu dan dia terhitung satu, kayak beli bundle. Tapi juga bukan itu, gitu. Malah banyak artinya yang lebih dekat. Ekad itu seperti saudara punya angka satu. Kalau angka satu ya udah satu itu top satu. Ya, kalau saya angkat ini botol minumnya berapa? Satu. Jangan dijawab 3, karena tutupnya dihitung, botolnya dihitung, sama air dihitung. 3 isi yang berbeda. Nah, banyak orang bilang, oh Allah itu kayak telur ya saudara. Dia ada cangkangnya, putihnya, sama kuningnya. Sebenarnya jauh lebih dalam daripada itu. Gitu. Ya. Nah, jadi saudara, hal yang pertama yang saya mau sampaikan bahwa ya Allah itu punya 3 pribadi. Ya, ekad ini katakan dia satu. Gitu. Jadi dari hal yang kita tahu ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi Allah itu satu. Berhitung seperti angka satu dan cuma satu-satunya, the only one. Amin. Nah, jadi ya, apa yang terjadi saudara? Ya, kita penting sekali sebagai orang Kristen kalau mau bertumbuh itu kita mengenal perannya. Karena dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu punya peran yang berbeda, masing-masing dan tidak sama. Oke, ya saya akan langsung loncat saudara ya. Yang pertama saya akan sebut pribadi yang paling mudah untuk kita terima dan untuk kita mengerti, ya, yaitu adalah Roh Kudus. Oke, ya. Di dalam Lukas 11 saudara. Ya, jadi siapa itu Roh Kudus? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara, ini ada pribadi, satu pribadi saudara, namanya siapa? Dia Roh Kudus. Jadi karena firman Tuhan di sini katakan bahwa Allah itu tuh baik banget sama kita dan Dia akan kasih kita seorang pribadi, ya, namanya Roh Kudus. Tapi seberapa luar biasanya Roh Kudus ini dalam hidup kita? Oke, ya, mari saudara kita buka sebentar Yohanes 16 ayat 7 sampai 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi saudara, hal berikutnya kita tahu itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu kapan diberikan? Sewaktu Yesus pergi. Jadi tadi saya boleh minta tolong bantuannya Benny, Vincent sama Agus. Boleh naik ke atas panggung. Ya. Di sini Vincent yang jadi Allahnya, Agus jadi Roh Kudusnya. Ya. Benny yang jadi Yesusnya, biar dia yang disalib, saudara. Tolong ambilin pakunya. Oke, ya di tengah aja jejer. 1, 2, 3. Vincent di tengah, sorry biar lebih enak. Oke, jadi saudara, jadi tadinya ini mereka bilang nih di sini nih, ya, baiklah kita menciptakan manusia sebagai serupa dengan gambar kita, gitu ya. Lalu di firman Tuhan dikatakan ada Roh Kudus, ya. Roh Kudus ini, ya, dia akan turun, dia akan membantu insan. Ya, jadi Roh Kudus itu perannya, ayo Gus, sekarang ini kalau kita turun, ya, capek kita bolak-balik. Nih, jadi Roh Kudus ini Allah kasih sama insan. Itu dia di dalam hatinya insan, itu dia nempel dalam, ya, gitu. Ya, dan dia ini masuk Gus dalam baju. Ya, jadi dia ini akan menolong insan melewati kesulitan-kesulitan. Ya, ketika saya nggak tahu firman Tuhan itu apa, dia akan bukakan, dia akan ajarkan. Ya, itu terusnya firman Tuhan, dia akan mengajarkan segala hal yang telah aku ajarkan kepadamu. Jadi ketika Yesus pergi naik ke surga, Roh Kudus turun, dia bantu insan. Roh Kudus ini pribadinya untuk setiap kita, saudara. Jadi Roh Kudus ada di hati saudara. Buat saudara yang tahu jelas bahwa saudara telah menerima Yesus sebagai juru selamat, ya saudara, Roh Kudus itu ada di hati saudara. Ya, katakan, aku mengasihi Roh Kudus. Ya, oke. Nah, jadi ini Roh Kudus nih saudara ya. Nah, lalu berikutnya apa yang terjadi ketika baptisan Roh Kudus terjadi dalam hidup kita dalam tanda-tanda berbahasa roh?
Di dalam 1 Korintus 14 ayat 2 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh dia mengucapkan hal yang rahasia. Jadi saudara, pribadi Roh Kudus ini yang ada dalam hidupnya kita, saudara, itu memampukan kita ketika kita ngalamin baptisan Roh Kudus, itu memampukan kita ketika kita berdoa tuh langsung connect sama Allah Bapa di sorga. Jadi Roh Kudus ini, saudara, ini ada di bumi, ada di tengah-tengah kita saat ini. Allah Bapa ada di sorga. Jadi saudara, dari Allah Tritunggal tadi yang pernah turun ke bumi itu 1 Yesus, 2 Roh Kudus. Oke? Jadi untuk Roh Kudus saudara ngerti? Kebayang? Ini tinggal dalam hati kita nih, bantu kita. Itu sebabnya saudara, penting sekali untuk orang itu ngalamin baptisan Roh Kudus, supaya hidupnya itu penuh dengan kemenangan dalam keseharian. Dia bantu, dia ingatkan, ya sewaktu berdoa langsung kayak di bypass jalur doa kita. Oke, nah itu yang terjadi saudara ya. Itu Roh Kudus. Oke, boleh naik lagi Agus. Ya. Lalu berikutnya, ya. Ini berikutnya adalah ini yang cukup penting saudara, ya, yaitu Bapa sama Yesus. Ya, ini yang seringkali kadang kita bingung dan kita ketika kita jatuh dalam dosa atau dalam kelemahan, itu membuat hidup kita stuck, gitu ya. Kita nggak ngerti konsepnya ini. Pribadi kedua yang saya singgung itu adalah Bapa. Ya, oke. Oh iya, ketika kita bicara tentang Allah Tritunggal saudara, dia 3 pribadi, tapi susunan otoritasnya adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia ada susunannya. Ya, oke. Sama seperti di rumah tangga saudara, ya, suami dan istri itu seimbang di hadapan Allah, tapi punya peran dan kepemimpinan suami sedikit di atasnya dan istri yang support. Oke. Ya, lalu berikutnya saudara, Bapak ya. Jadi Bapak ini pribadinya seperti apa? Ya, pribadinya jadi seperti apa? Kalau saya tanya sama saudara, saya yakin kata pertama yang muncul di pikiran saudara adalah baik. Siapa yang jawab tadi waktu saya bilang pribadinya Bapak baik? Angkat tangan saudara. Ya, yang pertama kali muncul tadi, ya, Bapak itu dia baik. Ya, saudara, memang firman Tuhan bilang Bapak itu baik. Tapi hal yang menarik di Yohanes 1 Yohanes katakan, aku menulis kepadamu hai Bapak-bapak, karena engkau mengenal Dia yang ada daripada semulanya. Jadi kedewasaan rohani seorang Kristen itu punya pengalaman dan pengenalan sama Dia. Kita tahu Allah ini baik, kita tahu Allah ini kasih, ya. Tapi seberapa banyak dari saudara, saya nggak tahu ya, saya udah nggak perlu angkat tangan. Tapi seberapa banyak saudara yang bilang bahwa Bapak ini pribadi yang sangat setia? Yohanes 3 ayat 16, kita buka sedikit ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara, apa yang terjadi di sorga sana ketika Adam dan Hawa berbuat dosa? Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah ini kasih saudara. Dan karena kasih itu adalah karakter dalam hidupnya Dia tuh sama sekali nggak bisa ngelihat. Dia nggak mau melihat orang tuh binasa. Jadi seberapa besar kasihnya Dia, kasih Allah ini sebesar Dia punya anaknya ini dikorbankan. Jadi dalam konteks ini, anaknya ini Yesus nih, dia dikorbankan, dia turun ke bumi, mati di atas kayu salib buat kita. Jadi hal yang pertama yang saya mau sampaikan, Allah itu kasih. Oke. Lalu berikutnya Yohanes 15 ayat 13 ya sampai 16. Ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudara, ketika kita berdoa,
Bapak tuh ya seperti Bapak kita di dunia. Bapak itu ya Bapak gitu loh. Firman Tuhan bilang, bapakmu yang jahat aja tahu memberikan yang terbaik. Apakah ada anaknya yang minta telur dikasih kalajengking, yang minta ikan dikasih ular? Maksudnya apa sih dari firman itu? Kalau kamu, saudara, kenyataannya ada di sini, maksudnya seorang kriminal, ya tapi dia juga seorang bapak. Dia punya anak. Sejahat-jahatnya bapak kita di dunia, mungkin bapaknya bandar judi, gitu ya. Mungkin bapaknya kriminal, mungkin bapaknya terlibat dalam beberapa kasus cukup besar. Tapi dia tetap bapak. Ketika anaknya datang, Pak, minta telur, gak ada yang ngasih kalajengking, gitu ya. Nah, jadi saudara, bapak ini yang berikutnya adalah karena dia tuh jawab semua doa kita. Bapak ini provider, dia yang menyediakan. Jadi ketika kita berdoa, saudara, kita berdoa dan ketika kita minta sesuatu, mintanya sama Bapa, bukan sama Roh Kudus. Oke. Roh Kudus punya peran yang lain, dia membantu. Itu sebabnya tadi waktu saya doa, saudara, saya bilang, Bapa, aku minta kepadamu biar rohmu mengajar kita semua. Jadi perannya itu berbeda. Kita minta sama Bapa, Roh Kudus turun, Roh Kudus ngajarin kita. Amin. Ya, termasuk kalau saudara beriman, dan saudara berharap saudara punya pergumulan dalam hidup saudara, yang saudara nggak tahu jalan keluarnya, saudara minta tuh sama Bapa. Saudara pakai semua janjinya. Ya, hari ini pengajaran yang di-upload itu adalah judulnya Children of Promise. Ya, anak-anak janji. Saudara bisa, kalau saudara dengar itu, saudara akan dapat lebih. Jadi dari sini nanti saudara dengar khotbahnya di YouTube. Ya, jadi Bapaknya menyediakan saudara. Ya, ini banyak banget karakternya. Dia Maha Kudus, Dia Maha Adil. Ya, itu semua bagiannya Dia. Oke? Jelas ya saudara? Itu Bapa. Itu sebabnya juga saudara, kenapa kita sewaktu encounter atau sewaktu kita hidup sebagai orang percaya, dalam perjalanan hidup kita perlu pulih sama Bapa kita. Siapapun latar belakang Bapa kita tuh harus pulih. Kenapa? Karena kalau kita nggak pulih, ya, luka yang kita punya dari Bapa kita di dunia itu membuat kabur pandangan saya sama Dia. Karena saya punya Bapa yang jahat dan cuek sama saya, maka saya tahu nggak ada yang peduli sama hidup saya. Jadi ketika orang ini berdoa, orang yang belum berdoa, Tuhan tolong saya, Tuhan bantu, Tuhan saya, dia nggak bisa minta Bapa. Padahal firman Tuhan bilangnya, kamu minta kepada Bapa, doa kamu dijawab. Dan sewaktu doanya insan dijawab, itu menjadi kesaksian bahwa saya punya Allah dan Allah ini hidup. Amin. Ya, jadi Roh Kudus membantu kita. Bapa itu apa? Dia provider. Ya, dia penuh kasih. Ya, kita minta sama Dia. Kita butuh pertolongan, kita datang sama Dia. Oke. Lalu yang berikutnya saudara, itu Yesus. Ya, gambarnya si Benny nih, biar lebih gampang. Ya, siapa Yesus ini? Ya, Yesus ini adalah bukti kasihnya Allah Bapa. Jadi saudara, waktu Allah Bapa ini bilang dia pengasih, jadi ngomong kasih bukan yang kasih bercandaan, tapi dia kasih seriusan. Ya, dia itu benar-benar waktu dia mengasihi, dia kirim anaknya Yesus suruh turun. Ya, Yesus turun tebus semua dosa manusia. Oke. Ya, saya akan bukakan buat saudara di Ibrani 10 ayat 10 sampai 17. Oke. Ya. Ini bagaimana Yesus bekerja ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya berulang-ulang, mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia tak hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan menjadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan.
Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberikan kesaksian kepada kita, sebab setelah Ia berfirman, inilah perjanjian yang kuadakan dengan mereka. Sebab waktu itu Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin. Jadi saudara, ya dia bilang ada imam yang ngasih persembahan berulang kali. Kapan itu terjadinya? Itu terjadinya di perjanjian lama. Saudara, zamannya Musa, ketika mau buat perjanjian, ketika orang buat dosa, dia harus bawa satu hewan sebagai tebusan dosa. Jadi pada waktu itu, di perjanjian lama, ini tidak ada yang turun. Sewaktu Ihsan buat dosa, Ihsan harus datang ke imam. Imam ini bawa persembahan. Ingat ceritanya Hofni dan Pineas, saudara, yang mereka olah korban persembahan, dibakar di hadapannya untuk menerima pengampunan. Gitu. Tapi itu adalah hukum, terjadi terus menerus berulang kali. Justru karena setiap kali insan buat dosa dan insan harus mempersembahkan korban perbakaran, justru itu mengikat insan dan tidak membebaskan insan. Jadi apa yang terjadi di sini, Benny boleh tolong? Jadi Allah, ya, dia di surga, dia melihat kita nih manusia nih, orang yang terhilang, dia kirim Yesus masuk ke perjanjian baru. Yesus ada di bumi. Ya, dan di Yohanes 3:16 katakan, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya, Yohanes 14:6. Oke, ya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudara, sewaktu Yesus hidup di dunia, dia bilang nih, dia itu sama orang banyak ngomong nih, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Kenapa Yesus bisa ngomong berani begitu? Karena memang Yesus tahu, memang dia tinggal di sini, dia diutus turun, dan dia tahu nggak ada satu orang pun, dan ada satu perbuatan apapun yang kalau dilakukan itu bisa membawa insan datang sama Allah. Hanya Yesus. Dia bilang, akulah jalan. Jadi kita yang di dunia saat ini, pertanyaannya, bisa nggak kalau insan tiba-tiba naik ketemu sama Allah? Nggak bisa. Ini jalannya. Ini Yesus, ini jalannya. Saudara tahu jalannya ya? Nggak ada cara lain, saudara. Ini satu-satunya. Oke, nah itu yang terjadi buat kita, saudara. Ya. Kenapa saudara saya bagikan tentang Yesus, gitu ya, dia jadi jalan. Karena ini kita penting sekali untuk mengerti. Karena kalau kita ini ketuker-tuker tiga ini, kita tuh berdoa juga berdoanya nggak ini. Waktu kita jalan pun juga kita bingung. Oke, ya. Mari kita buka, saudara, apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita. Galatia 4 ayat 5-7. Ya. Amin ya. Galatia 4 ayat 5-7. Ia diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau anak, maka kamu juga adalah ahli waris Allah. Amin. Oleh Allah. Amin. Ya. Jadi saudara, apa yang terjadi ketika insan terima Yesus sebagai juru selamat? Itu sebabnya saudara mau pelayanan di sini, saudara bisa pelayanan 3 tahun, 4 tahun. Tapi kalau saudara tidak pernah menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidup saudara pribadi, saudara nggak punya keselamatan. Iya. Bukan dengan perbuatan. Saudara mungkin bisa berkhotbah di luar, saudara punya kesempatan untuk berkhotbah, cerita sama teman-teman saudara, saudara mungkin bisa bernyanyi di sel grup, saudara dapat kesempatan untuk memimpin pujian. Tapi kalau saudara nggak punya Yesus, saudara nggak punya keselamatan itu. Jadi apa yang terjadi ketika saya menerima Yesus sebagai juru selamat? Oke, dikatakan di sini ayat 7, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Saudara tahu, saudara semua di sini, ketika kita menerima Yesus, kita adalah anak. Jadi kita itu seperti orang yang diadopsi sama Bapa di surga.
kita itu adalah anak. Saudara tahu artinya anak? Anak itu artinya sebuah identitas. Ya, sebuah identitas. Buat saudara yang sudah punya anak, saudara tahu ya, sering berjalannya waktu, kadang saudara sampai ke titik di mana mungkin saudara kesal dan sebel sama anak saudara. Tapi karena saudara tahu itu adalah anak saudara, saudara nggak akan pernah tolak dia. Sekesel-keselnya dia mendingan tak sabetin deh, yang penting hidupnya benar. Dan saudara nggak akan pernah kepikir untuk buang dia. Kenapa saudara saya tekankan kata anak di sini? Karena ini jadi masalah. Apa yang terjadi sama orang Kristen ketika dia diadopsi sama Allah Bapa di sorga? Ketika insan buat salah, ketika insan buat dosa, maka sering sekali insannya berpikir, wah, segen deh, aku nggak mau deh datang sama Bapak, aku nggak mau deh datang sama dia, aku nggak ini deh, nggak mau deh, aku takut deh, aku nggak mau ke gereja deh. Padahal juga nggak ada yang nuduh dia, gitu. Nah, ini hal berikutnya yang penting saudara. Karena kita adalah anak, kita harus mengerti ini penting banget. Karena anak itu sebuah identitas, itu diberikan, dikasih begitu aja, bukan dengan perbuatan kita. Amin. Ya. Lalu berikutnya saudara ya, kenapa ini signifikan? Kenapa ini sangat penting sekali buat kita? Ya. Karena di dalam Roma 3 ayat 24 sampai 25 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Jadi saudara, apa yang terjadi ketika orang berbuat dosa? Di dalam Roma 3 ayat 23, ya, apa yang terjadi ketika Adam berbuat dosa dan kita keturunannya? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saudara, anggap insan ini Adam. Jadi waktu Adam diciptakan, ini kan diciptakan serupa dan segambar dengan Allah kan. Artinya tuh ada kemuliaannya. Oke, kemuliaannya ini yang memampukan insan itu datang mempunyai persekutuan. Oke. Ya, ini yang terjadi di Taman Eden, Firdaus saudara. Nah, lalu apa yang terjadi ketika Adam berbuat dosa? Dia kehilangan kemuliaannya. Karena dia kehilangan kemuliaannya, ini aksesnya terputus. Karena ini Allah ini Maha Kudus. Hilang nih kemuliaannya, nggak punya kemampuan untuk itu lagi. Nah, di Yesaya 59 ayat 1 sampai 3 itu mengkonfirmasinya saudara. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan, mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Jadi firman-Nya bilang nih, kalau kamu berdusta, kamu menyebutkan kecurangan, kamu buat jahat, dosa itu terputus kita. Kayak sekarang putus, krak, insan di bawah. Apa yang terjadi? Allah penuh kasih, Yesus dia utus turun. Siapapun yang percaya sama Yesus diadopsi jadi anaknya. Amin. Saudara ngerti? Jadi dari Allah yang punya 3 pribadi ini pribadi yang Roh Kudus ini, itu fungsinya adalah untuk membantu ketika hidup di dunia. Allah ini adalah Bapaknya kita. Yesus ini penebusnya kita. Jadi karena kita dijual di bawah kuasa dosa, kita tuh harus dibayar. Dibayarnya pakai apa? Bukan pakai uang cash. Dibayar pakai darah anaknya saudara. Amin. Gitu. Jadi nggak ada satupun sebenarnya sekarang, kalau saudara tahu dengan pasti saudara pernah menerima Yesus sebagai juru selamat. Oke, saudara tahu ya, tidak ada satu hal pun yang bisa memisahkan saudara dari Allah. Kenapa? Ini saya kasih tahu.
Benny boleh turun lagi ke sini. Ya, ini Yesus di bumi. 2000 tahun yang lalu dia lahir. Oke, mati dari kayu salib untuk nebus semua dosa kita. Pertanyaannya, insan percaya nggak? Oke, kalau percaya insan ambil, insan bisa dapat keselamatan. Biar lebih gampang, saudara pergi ke restoran Padang. Oke, insan datang. Semua yang makan di restoran Padang ini saya bayarin gratis. Tapi kalau saudara merasa punya uang, saudara bayar sendiri terus pergi ke restoran, keluar restoran Padang, bisa nggak? Bisa, saudara bayar sendiri. Saudara nggak dapat gratis yang saya berikan. Ini sama. Yesus ngomong nih, bukan dengan perbuatan baik, bukan siapa bapak kamu, apakah bapak kamu pastor atau bukan, apakah kamu pelayan Tuhan atau bukan, apakah kamu persembahannya banyak atau bukan di gereja, apakah kamu nggak pernah hidup dalam dosa, bukan itu. Ini adalah jalan. Kamu mau terima nggak? Insan putuskan, saya mau terima. Ketika insan terima, maka ini yang membuat insan bisa masuk ke dalam hadirnya Tuhan. Dari hadirat Tuhan ini saya bilang, Bapa, saya berdoa biar Engkau, saya minta saat ini biar Engkau campur tangan dalam keluarga saya dan memulihkan keluarga saya. Karena saya punya Yesus, saya punya hak ngomong sama Bapa. Jadi yang terjadi saudara, ya, berdiri depan saya, ya, enggak berdiri depan saya. Ya. Waktu saya doa, ya, Allah itu nggak melihat lagi pelanggarannya insan. Dia nggak ngelihat nih dosanya insan. Tadi pagi sebelum ke gereja dia habis maki orang di jalan, dia nggak ngelihat. Yang Allah lihat, insan anak saya, karena darah Yesus ada dalam insan. Saudara lihat? Itu sebabnya saudara, ketika saya berdoa, Bapa saya minta biar Kau campur tangan dalam pernikahanku, Kau campur tangan dalam studiku, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Artinya saya minta dan Yesus sepakat. Jadi doa kita sebenarnya harus dijawab. Doa kita tuh bukan didesain untuk nggak dijawab, gitu. Selama doa itu lahir dari hubungan, saudara jangan lupakan ya, tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Selama kerinduan saudara itu lahir dari kerinduan ilahi, Allah tuh akan jawab. Gitu. Contoh saya sedikit, waktu saya mau menikah sama Jesslyn, saya bilang, Tuhan kehendakmu loh untuk saya menikah. Saya minta. Dan bahkan saya bilang, Tuhan, sebagaimana Engkau kirim Jesslyn dalam hidup saya, demikian saya minta. Engkau yang memulai di antara insan dan Jesslyn, Engkau yang akan meneruskan. Aku akan melihat berkat-Mu dalam pernikahan kami. Jadi itu saudara, nggak ada worry-nya. Amin. Nah, lalu berikutnya, apa yang terjadi sama kita saudara sebagai orang percaya? Seringkali karena insan masih hidup di dunia, insan ini jatuh dalam dosa. Ya, misalkan, ya, insan mencuri, insan jatuh dalam dosa seksual, insan berbohong, mukul orang, bully orang. Apa yang terjadi ketika insan berbuat dosa? Maka hal pertama yang paling gampang datang itu adalah tuduhan. Apakah Bapak masih mau terima saya atau enggak? Oke, Agus sama Benny boleh turun. Jadi saudara, ini yang terjadi. Ya saya nggak apa-apa saudara biarnya, karena ini penting banget. Jadi saudara, apa yang terjadi sama saudara, sama saya, kita yang menerima Yesus sebagai juru selamat, ya, ini insan ini punya Yesus yang buat insan bisa datang ke sana. Insan ini punya Roh Kudus yang nolong insan. Jadi kadang sebelum saya mau nipu orang, ini tuh udah ngomong, ingetin, gitu, ya. Dan di Ibrani katakan, ya, anggaplah. Jadi saudara bisa bayangin kasihnya Allah sama kita tuh berlapis. Di sini bilang kalau insan waktu dia yang menuntun insan, dia mengajarkan kebenaran. Jadi kalau insan mau buat salah, ini ngomong, ini teriak di dalam hati, ini stop, insan jangan lakukan itu. Ternyata karena insan masih tinggal dalam daging, masih tinggal dalam kelemahan, saya pokoknya mau nipu orang biar dapat uang lebih cepat, lewatin jelas. Oke, ketika nipu hati ini nggak enak. Padahal darah Yesus itu, katakan dalam Ibrani, sekali
untuk selama-lamanya. Jadi dalam kondisi seperti itu, kalau saya tanya, saya bisa nggak datang dan berdoa sama dia, sama Bapak? Bisa. Bapak mau terima saya nggak? Bisa. Cuma penuduhan itu datang begitu besar dalam hidup saya, sehingga itu nggak bisa, sehingga itu menarik saya untuk datang sama Allah Bapa, saudara. Amin. Itu yang terjadi dalam hidup kebanyakan orang Kristen. Hidupnya nyangkut, hidupnya stuck, nggak ngerti dan merasa tidak layak. Saudara nggak pernah sadar bahwa ada darah Yesus yang tertumpah. Saudara, perjamuan ini bukan perjamuan main-main, saudara. Saudara tahu kenapa kita pilih perjamuan? Tapi kenapa kita setiap minggu perjamuan? Karena setiap minggu, sewaktu kita datang dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, saya selalu mau mengingat darah ini tertumpah dalam hidup saya. Mungkin seminggu belakangan ini saya melewati minggu saya dengan buruk, saya buat banyak kesalahan, tapi saya selalu mengingat perkenan anak Allah ada dalam hidup saya, karena Yesus ada dalam hidup saya, dan tubuhnya telah dipecahkan buat saya sebagai korban tebusan dosa. Jadi nggak ada cara lain, saudara. Jadi ya, ketika kita pun bisa buat salah, kita bisa datang. Cuma pertanyaannya, kita perlu beresin nggak? Ya perlu lah. Kita harus beresin nih hubungan kita. Dalam kebanyakan kenyataannya dalam beberapa kasus kesalahan yang dibuat orang itu terlalu dalam dan terlalu berat, sehingga dia perlu dibantu. Itu sebabnya Yohanes dikatakan, hendaklah kamu mengaku dosamu terhadap satu sama lain. Itu juga satu sama lain bukan dengan teman, saudara, digosipin, tapi itu ke pemimpin. Kita datang sama pemimpin kita, datang sama gembala kita, pastor atau pemimpin sel, tolong bantu saya buat salah dan hati saya berat. Oke. Jadi itu yang terjadi, saudara. Itu yang buat kita bisa dipulihkan. Amin. Ya. Nah, berikutnya, saudara, ya. Di dalam Ibrani 9, saudara, ayat 4. Ya. Nah, jadi saudara, saya berlanjut ceritanya ya. Tadi saya terima Yesus sebagai juru selamat. Lalu di firman Tuhan, saudara, di akhir kitab Injil kita tahu bahwa Yesus ini naik ke surga. Yesus boleh naik ke surga. Ya. Dan saudara, ya, di sana salah, enggak ya? Ini di sana harusnya. Karena dikatakan dalam firman Tuhan di Efesus, Yesus ini dibangkitkan sama Allah, naik ke surga di sebelah kanan tahtanya. Jadi sekarang saudara, kita yang tinggal di dunia ini, kita tuh punya Roh Kudus di dalam hati kita. Dan sewaktu insan mau datang ke Allah Bapa melihat bahwa ada darahnya Yesus dalam hidupnya yang sakit. Oke, dalam Ibrani 9 ayat 4, saudara. Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atasnya ada kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Jadi saudara, ya, ini adalah potongan ayat firman Tuhan dari apa yang ada di ruang Maha Kudus. Jadi saya sekarang sudah ngomong ke dalam hadirat Tuhan. Kita udah gak ngomong hidup sehari-hari, tapi saya mau kasih tahu sama saudara seberapa luar biasanya doa kita dan hubungan kita sebagai orang percaya. Dikatakan tadi situ. Jadi saudara, di ruang di kemah Allah itu ada 3 bagian. Bagian luar yang nggak punya atap dan dinding itu disebut pelataran. Di situ orang-orang kasih persembahan. Lalu berikutnya masuk ke ruang kudus. Tapi yang lebih dalam lagi itu adalah ruang Maha Kudus. Di dalam ruang Maha Kudus itu ada satu artefak, ada satu barang. Barangnya itu apa? Tabut perjanjian. Jadi saudara, nggak sembarang orang di perjanjian lama itu, tidak sembarang orang bisa masuk ruang Maha Kudus.
Imam yang masuk ruang Maha Kudus itu hidupnya harus bersih dan bawa korban persembahan. Kenapa? Karena itu adalah ruang Maha Kudus. Kalau dia masuk dengan dosa yang menempel, maka kali itu juga imam tuh akan mati, saudara. Oke. Ya, jadi pada waktu itu imam kalau mau masuk ruang Maha Kudus, kakinya dikasih lonceng. Kalau udah sampai 2 jam, 3 jam, waduh ini imamnya nggak keluar, loncengnya nggak bunyi, udah pasti mati. Jadi apa yang terjadi? Diseret, ditarik. Itu orang dari luar juga nggak bisa sembarang masuk. Oke? Ya, saudara. Kenapa saudara sebegitu signifikannya? Karena di dalam ruang Maha Kudus itu Allah hadir. Di atas tutup pendamaian, Allah itu hadir, saudara. Dan itu sebabnya ya, buli-buli mana, tongkat Harun itu ditutup di dalamnya. Karena apa? Karena itu melambangkan dosanya bangsa Israel. Jadi dosanya bangsa Israel di ruang Maha Kudus itu ditutup dan tidak boleh diekspos. Jadi kalau ada imam masuk, dia sengaja dia buka tutupnya. Waktu dia buka tutupnya, dia ngelihat ada 2 loh batu, mana dan tongkat. Dia akan ingat, dulu papa saya buat salah, dulu nenek moyang saya buat salah. Dia langsung teringat dan sadar akan dosanya. Kali itu juga dia mati, karena dia gak tahan tinggal di dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Saudara tahu, jadi itu yang terjadi. Nah, jadi saudara bisa bayangkan betapa luar biasa dan betapa mahalnya dan betapa Allah mengasihi kita semua di sini. Karena Allah rindu akan persekutuan sama kita. Allah tebus. Jadi Allah tuh udah tahu insan ini masih punya kelemahan dan tinggal dalam daging. Saya akan kasih Yesus, saya akan tebus insan dari dosa yang sekarang dan yang akan datang. Cuma memang kadang ada orang aja musil. Kalau gitu boleh dong, saya udah terima darah Yesus, setiap hari saya dalam dosa. Saudara, anugerah Tuhan itu murah, tapi nggak murahan. Amen. Justru karena kita tahu kita nggak bisa bayar dosa kita dan Yesus dikirim untuk nembus dosa kita, justru kita tahu, ya, anak yang benar kalau dia tahu bapaknya mengasihi, itu anak tuh nggak akan tahan untuk berbuat nakal berulang kali di luar. Ya, jarang banget itu 1 banding 1 juta sekian. Bapaknya baik banget, anaknya nakal itu nggak bisa diatur. Jadi nggak begitu, saudara. Ingat, kita tuh adalah anak, kita dikasihi. Justru karena kita bisa datang dan kita tahu Bapak ini menerima saya akan menghargai dia, dan saya akan hargai pribadi Roh Kudus ini dalam hidup saya. Jadi saudara, apa yang terjadi? Ya, ini insan dalam kesehariannya, ya. Ini kita, saudara, ini panggung merah ini bukan hanya surga. Jadi apa yang terjadi dalam hidupnya pribadinya insan, gitu ya. Waktu insan datang keseharian, ya, saya bisa berdoa langsung sama Bapa. Saudara ingat, tadi bahasa roh. Barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, dia berkata-kata langsung kepada Allah, ya, kepada Bapa. Jadi saudara nggak pakai proses babi bu bebo. Begitu saudara berbahasa roh, saudara sebenarnya dalam satu ruangan. Saudara langsung masuk hadiratnya. Cuma karena kita nggak sering berdoa aja, kita nggak nyadar. Karena kita hidupnya kebiasaan ngikutin daging, makanya kita nggak sadar ada Roh Kudus. Karena kita hidupnya biasa ngurusin urusan sendiri, kita nggak sadar Allah ini punya rencana dalam hidup saya. Ya, jadi saudara, ketika saya berdoa berbahasa roh, saya bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Di sini, semudah itu. Kalaupun saya buat salah, saya bisa datang sama pemimpin saya bisa dibantu. Dan saya tetap bisa berjalan. Dan Allah ini gak pernah membuang saya, saudara. Amen. Saudara harus tahu, itu sebabnya kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah hubungan. Karena saya punya hubungan sama Dia. Karena saya punya hubungan dengan Allah Bapa. Amin. Ya. Jadi apa yang jadi masalah buat orang Kristen setelah saya bagikan? Karena buat dosa pun Allah masih terima. Jadi apa, saudara? Iblis cuma bisa bekerja sama kita dengan satu hal, tipuan. Ya.
Ketika saya berbuat dosa, berbuat salah, iblis tuh ngomong, ngapain kamu ke gereja? Orang kamu aja sama kakakmu aja kamu gak bisa menghargai. Ngapain kamu ke gereja? Ngapain datang sel group? Dan waktu di kamar pun, di rumah, waktu menutup mata, iblisnya kelewat besar kadangan. Jadi ketika kelewat besar, saya gak bisa doa nih, ganjel. Dalam hatinya merasa ada rasa bersalah. Saudara, itu yang kita harus bereskan. Itu yang kita harus bertobat. Saya stop. Saudara katakan dalam diri saudara, saya mengusir setiap penuduhan dan rasa takut. Saudara datang, dan waktu datang pun saudara, apa yang perlu kita lakukan? Rendahkan hati. Biarkan Allah menyelidiki saya. Saudara tahu, ya justru ketika kita masuk ruang Maha Kudus, itu yang bisa buat kita berubah, saudara. Gitu. Ya, saudara mau tahu ayatnya? Ya, jadi saudara, orang Kristen yang benar-benar Kristen dan menerima Tuhan dalam hidupnya itu pasti berubah. Pasti berubah. Oke, saudara, saya tunjukkan sama saudara. 2 Korintus 3:18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Apa itu selubung, saudara? Selubung itu dikutip waktu Musa. Jadi waktu Musa di Gunung Sinai, dia berhadapan dengan Allah. Musa tahu kalau dia ini gak kudus, dia tutupin mukanya. Jadi waktu di hadirat Allah dia begini, dia tutupin, itu selubung. Tapi firman Tuhan bilang di sini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, dan kita diubahkan jadi serupa dengan gambarnya. Jadi saudara, orang Kristen yang hidup yang benar itu pasti bertumbuh. Jadi saudara hari ini nggak bisa bilang, gua emang begini orangnya. Dari gua awal lahir emang nggak bisa diatur. Saudara nggak Alkitabiah. Okay. Saudara boleh ngomong kayak gitu kalau saudara nggak punya Yesus. Tapi kalau saudara punya Yesus, saudara justru bisa berubah. Saudara, gimana saudara nggak berubah sih? Insan yang jatuh dalam dosa, nakalnya nggak karu-karuan, nerima Yesus sebagai juru selamat, tiap hari datang masuk ke dalam hadirat Tuhan. Dan kalau ini doanya benar, doanya benar-benar masuk hadirat Tuhan, masa iya sih nggak berubah? Kenapa? Karena kalau doanya benar, ada hubungan di antaranya. Saudara, kalau saudara satu orang ngumpul sama 2 orang, ya kalau zaman sekarang katanya yang mulutnya gacor, saudara pasti mulutnya ikutan gacor. Ya, ngomong apa aja, wah gitu. Tapi saudara satu orang, saudara masuk kumpul sama 2 orang, dan 2 orang itu di sel grup, mereka datang dan ngomong apa yang benar, bukan apa yang enak. Waktu hidup saudara Kristen, saudara akan berubah. Karena ada hubungannya, saudara. Seluar biasa itu, saudara. Amin. Saya mau tutup saudara di Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Ya, di sini Yesus bilang, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Jadi Yesus bilang, ini roti bukan roti biasa. Ini melambangkan tubuh saya yang saya kasih buat kamu. Ketika ini saya kasih buat kamu, kamu harus ingat bahwa peringatlah akan aku, karena aku menyerahkan tubuhku buat kamu. Saya kasih hidup saya buat kamu. Gak peduli apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu perkatakan, ini aku buat kamu. Ini anugerah, diberikan, dikasih cuma-cuma. This one is yours. Lalu saudara, firman Tuhan katakan, ya, di ayat 20, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagimu. Jadi dia bilang,
Ini adalah cawan perjanjian baru. Kalau kamu hidup yang membuat kamu berkenan sama Allah, bukan lagi perbuatanmu dan bukan lagi setiap persembahan yang kamu bawa, persembahan pujian, persembahan korban bakaran, persembahan penebusan dosa, bukan itu lagi. Tapi yang membuat hidupmu berkenan, ini adalah darah yang saya tumpahkan buat kamu. Jadi saudara, apa yang terjadi ketika Yesus mati di kayu salib? Yesus menjadi persembahan ganti lembu untuk menebus saudara, saya dan saudara dari semua dosa. Dan kalau orang benar-benar bilang saya benar ngalamin Tuhan, hidupnya pasti dirubah. Dan saudara tahu, saya akan bagiin sedikit. Di dalam Galatia dikatakan, kamu tuh bukan anak Hagar. Karena Hagar itu artinya Gunung Sinai. Itu artinya itu adalah anak-anak dilahirkan dari hukum. Ini bicara di perjanjian lama. Karena waktu Musa naik ke Gunung Sinai, dia turun, dia bawa 2 loh batu. Ini hukum 10 perintah Allah buat kamu semua bangsa Israel. Tapi enggak, kamu adalah anak-anaknya Sarah, anak perjanjian. Saudara tuh anak perjanjian. Jadi kalau saudara mau bertumbuh, karena saudara anak janji, saudara gak bisa berpikir dan memaksa saya harus lakukan sesuatu untuk bisa. Karena saudara anak perjanjian. Saudara yang membuat saudara bertumbuh ketika saudara punya persekutuan dengan Allah. Dan saudara serahkan diri saudara, Tuhan biar kehendakmu jadi. Ajar aku mengenal tujuanmu dalam hidupku. Karena saudara anak perjanjian. Sebagaimana saudara bertumbuh, itu dari doa saudara, dari klaim janji saudara, bukan perbuatan tangan